Selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Forkom Angon. Hari ini kita berada di Desa Bunggangin, yaitu di Punden Bunggangin ya, Desa Bunggangin. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Desa Bunggangin dan juga sejarah tentang Punden, lalu asal usulnya nyadran yang ada di desa ini. Sejarah tentang desa dan Punden ini pernah dicatat dalam catatan Belanda, yaitu pada catatan bahasa tanah dan etnologi yang diterbitkan oleh masyarakat Batavia pada tahun 1906. Pada halaman 527 tentang cerita legenda Madiun yang diceritakan kembali oleh J. Kennebel ya. Pada catatan itu diceritakan bahwa pendiri dari Desa Bunggangin ini adalah Kyai Jenggot yang berasal dari Caruban dan seseorang yang membawa payung Bupati Caruban di saat ekspedisi berperang dengan Pulau Bali ya. Dan setelah ekspedisi Pulau Bali ini selesai, maka Kyai Jenggot ini menetap di Bunggangin dan membuka pemukiman yang awalnya hanya terdiri dari 5 rumah. Dan kemudian dari 5 rumah ini mereka selalu mengubah-ubah arah rumahnya ya, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara dan sebagainya. Jadi seperti goyah-goyah, seperti angin, tidak menetap ya. Dan akhirnya disebut dengan Desa Bunggangin. Ketika saat itu hutan belum dirubah menjadi desa atau saderengipun kebabat, di situ sudah ada pohon soka yang sangat besar dan di bawahnya ada sebuah arca yang berasal dari ara-ara kemasan atau tegalan. Dan kenapa disebut dengan ara-ara kemasan? Karena dulu di ara-ara di daerah Tegalan itu banyak ditemukan gulungan-gulungan emas yang tipis ya. Maka dikatakan dengan ara-ara kemasan. Lalu di ara-ara kemasan itu juga merupakan adalah pasar arwah lelembut atau pakenipun dedemit atau lelembut. Kan tapi sekarang ara-ara itu telah dirubah menjadi sawah. Menurut catatan ini, arca ini berupa seorang wanita ya. Dan ketika masih belum banyak penduduknya, saat itu ada seorang laki-laki yang menderita penyakit venus atau kenging sesakit bengak, dan sebanyak apapun obat yang diberikan juga tidak bisa menyembuhkan. Dan pada akhirnya si pria ini menyendiri ya di bawah pohon soka itu, merasa sedih, putus asa dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dia memotong sepotong kulit kayu dari pohon soka itu, lalu merebusnya dan meminum airnya, dan pada akhirnya itu bisa menyembuhkannya. Dan setelah itu dia karena merasa senang dan akhirnya ia membeli bunga untuk membuat salep bureh ya, seperti bureh itu. Lalu bureh itu dioles-oleskan ke pohon soka. Dan rasa terima kasihnya, lalu dia membakar dupa dan menghidangkan sesajian di depan arca itu yang berupa ayam bakar dan nasi atau disebut dengan panggang buceng ya. Lalu kebiasaan itu diteruskan dari satu orang ke orang lainnya dan akhirnya atau biasa disebut dengan tular tumular, dan akhirnya bisa menjadi nyadranan atau ritual nyadranan hingga saat ini. Dan juga masih menurut catatan ini, danyang desa atau danyang yang menempati Punden ini bernama Den Bandol.
Akan tapi untuk saat ini Den Bandol ini dalam cerita sudah tidak menetap di situ lagi karena sudah menikah dengan salah satu lelembut di Gunung Lawu, sehingga Den Bandol saat ini berada di Gunung Lawu. Dan untuk yang menjadi danyang di Punden itu atau di desa ini adalah putranya ya, putranya Den Bandol. Dan untuk lainnya ya, untuk seperti Arca, saya masih belum dapat informasi ya, di mana Arca perempuannya. Akan tapi di sini ada sebuah Arca, akan tapi bukan Arca perempuan, akan tapi Arca seperti ular kobra ya, seperti itu. Dan mungkin saya akan cari informasi lagi kira-kira di mana Arca wanita itu. Dan sampai di sini